Jumpa lagi dengan saya, Selamat Ginting. Kali ini saya sedang bersama Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Supyadin AS. Beliau ini lulusan Akademi Militer 1975 yang pernah 2 kali menjadi Pangdam. Pangdam Udayana di Bali dan Pangdam Iskandar Muda di Aceh. Terutama setelah tsunami, bahkan 3 tahun menjadi Panglima Kodam Iskandar Muda. Tadi dalam diskusi saya paparkan bahwa antara lain konsepnya Nasution itu dipakai. Misalnya ada situasi tidak aman, maka diganti dulu. Orang-orang yang terafiliasi komunis diganti tentara sementara 2 tahun. Orang-orang yang terindikasi negara Islam Indonesia diganti juga oleh TNI 2 tahun. Nah, pada era modern, kebetulan Pak Supyadin adalah saksi sejarah bagaimana camat di Aceh juga diganti oleh TNI dalam waktu ada batasnya. Ya, bukan begitu? Darurat sifatnya. Darurat, jadi ya. Setelah situasi normal kembali, kita kembalikan. Karena tidak bisa kita membiarkan pemerintahan sipil dia dalam posisi terancam oleh pemberontak bersenjata. Iya. Maka harus dipimpin oleh militer. Nah, setelah dirasakan aman, pemberontakan bersenjata tidak ada lagi, kita kembalikan. Karena memang hak-hak dari pemerintahan sipil nggak bisa. Jadi TNI itu berkuasa menduduki jabatan sipil dalam keadaan darurat itu sifatnya sementara. Setelah pulih kembali, nah silakan ambil lagi. Ya, itu. Nah, jadi ketakutan orang terhadap difungsi sesungguhnya gugur Ya. karena difungsi itu pertama sudah tidak ada lagi. Ya. Yang ada hanya fungsi pertahanan keamanan. Sementara fungsi sosial politik tidak ada. Berbeda dengan operasi militer selain perang. Ya. Yang mungkin Pak Supyadin bisa menjelaskan mengapa ada 14 titik Tugas. Dalam tugas operasi militer selain perang. Ya. Silakan Pak Ya. Supyadin. Jadi kan negara kita ini berbeda dengan negara-negara demokrasi di luar negeri. Iya. Kita punya kultur khusus. Kultur khusus bangsa Indonesia itu apa? Gotong royong. Iya. Nah, dalam konteks 14 tugas itu kenapa dibuat ada 14 tugas militer di luar perang? Itu agar militer tidak mengambil langkah sendiri ketika dia dalam keadaan damai. Oleh karena itu diatur, TNI, kamu boleh bantu Pemda, kamu boleh bantu ini dengan syarat harus ada persetujuan Presiden dengan DPR. Kalau itu tidak disetujui, nggak bisa. Jadi ada syaratnya, tidak bisa TNI tiba-tiba masuk saja ke ranah sipil untuk dia, udah ini ambil alih, tidak bisa. Makanya misalnya dulu dia membantu Pemda. Membantu Pemda tidak bisa inisiatif militer. Pemdanya yang harus mengajukan kepada militer, minta dibantu. Misalnya ada bencana alam. Karena begitu parah bencana alam itu, sementara tenaga rakyat terbatas dan banyak jadi korban bencana, maka dia minta militer untuk yang namanya ABRI Manunggal Bencana Alam. Ya, dia bantu TNI Manunggal. Ya, TNI Manunggal dulu istilahnya ABRI masuk desa. Nah, itu adalah tujuannya untuk memulihkan kembali situasi daerah pasca bencana dalam keadaan darurat. Nanti setelah itu hasil-hasilnya, karena dianggap bahwa TNI itu punya tenaga yang prima, ya kan? Dia terlatih, punya perlengkapan yang cukup, perlengkapan khusus, peralatan khusus. Ya. Kita TNI itu juga punya namanya alat-alat berat, punya bulldozer, punya segala macam ya yang bisa digunakan. Nah, itulah gunanya. Dalam keadaan tidak ada bencana, maka tugas ini dia berlatih. Bagaimana dia menjadi nyupir bulldozer, nyupir damkar, nyupir beko, kan gitu. Nah, begitu ada keadaan bencana,
otomatis sudah turun, maka dia tenaganya sudah oke gitu loh. Nah itu contohnya ya. Jadi keberadaan TNI membantu rakyat itu bukan kemauan TNI, tapi itulah bentuk partisipasi TNI membantu rakyatnya atas permintaan masyarakat, bukan maunya kita gitu. Ya. Jadi pemirsa harus dipahami sekali lagi, operasi militer selain perang itu bukan bagian dari dui fungsi. Ya. Bukan kemudian dalam revisi undang-undang TNI ini akan menarik-narik kembali ke era dui fungsi ABRI. Ya. Dui fungsi ABRI itu sudah almarhum, tidak mungkin hidup kembali. Jadi bersikaplah kritis tapi cerdas. Demikian, salam.